susuk, awet, muda. Hujan telah mengguyur jalanan Magelang sejak subuh. Tetesan air yang menerjang kaca helm mengganggu pandangan Gilang. Namun dia tidak berniat berhenti. Tangannya erat menggenggam stang Honda CR-V yang sudah menemani dia selama 5 tahun. Kendaraannya yang selalu ada di setiap babak hidupnya, termasuk babak yang paling menyakitkan saat ini. Sebulan yang lalu, tepat 30 hari sebelum hari pernikahannya yang sudah direncanakan dengan cermat, Gilang menemukan pacarnya, Maya, sedang berkencan dengan seorang pria lain di sebuah kafe kota. Wajah Maya yang biasanya penuh senyum ketika melihatnya, kala itu hanya menunjukkan wajah penuh ketakutan dan rasa bersalah. Kata-kata penjelasannya tidak terdengar jelas di telinga Gilang. Yang hanya terngiang adalah suara hati yang retak, berkeping-keping. Semua persiapan pernikahan, dari pesanan gaun pengantin hingga undangan yang sudah dicetak, tiba-tiba menjadi sia-sia. Setelah seminggu terkunci di kamar kosnya, Gilang memutuskan untuk pergi jauh dari keramaian kota. Pikiran pertama yang muncul adalah rumah neneknya di Kebumen. Ia masih ingat betul bagaimana suasana kampung itu selalu memberikan ketenangan setiap kali dia mengunjunginya saat kecil. Tanpa memberitahu siapapun selain ibunya yang tinggal di Solo, Gilang mengemas beberapa baju dan perlengkapan penting, lalu menyalakan mesin sepeda motornya pada pagi hari yang mendung itu. Jalan dari Magelang ke Kebumen cukup jauh. Gilang menempuh dengan sepeda motor. Namun, karena Gilang dalam keadaan pikiran dan hati sedang tidak baik-baik saja, perjalanan terasa lebih lama. Setelah melewati pusat kota Kebumen, jalan berubah menjadi aspal rusak yang penuh dengan lubang-lubang berisi air hujan. Belasan kilometer kemudian, jalan beralih menjadi jalan setapak semen dengan lebar hanya sekitar 1,5 meter. Hanya bisa dilewati oleh sepeda motor. Pohon-pohon besar dengan tajuk rimbun menjulang tinggi di kedua sisi jalan, membuat suasana terasa lebih sejuk. Meskipun udara masih terasa lembab karena hujan baru saja reda. Udara di sini jauh lebih segar dibandingkan kota. Aroma tanah basah dan dondonan kental di udara. Gilang menurunkan kecepatan kendaraannya, menikmati setiap detik perjalanan yang semakin jauh dari kebisingan kota. Setelah sekitar 20 menit mengendarai jalan setapak tersebut, dia melihat sebuah gapura bambu berwarna kecoklatan dengan tulisan kecil yang tertulis Desa Sukamulya. Itu tandanya dia sudah tiba di kampung neneknya. Di dalam gapura, jalan berlanjut menjadi jalan tanah yang ditutupi dedaunan kering. Rumah-rumah bergaya tradisional Jawa berdiri berjajar di kedua sisi jalan. Sebagian besar terbuat dari kayu dan bambu dengan atap genteng merah. Jumlah rumahnya tidak banyak, hanya sekitar 30 rumah dengan total 74 penduduk. Di kejauhan terlihat hamparan ladang jagung yang masih hijau segar, diikuti oleh lahan yang ditanami kacang tanah dan cabai yang sudah mulai berwarna merah menyala. Gilang mengenali ladang itu sebagai milik Paman Bambang, suami dari Bibi Susi, satu-satunya saudara ayahnya. Rumah nenek Gilang terletak di ujung desa, dekat dengan sumber mata air yang menjadi kebanggaan warga kampung. Rumah itu berukuran tidak terlalu besar, dengan halaman depan yang ditanami berbagai jenis tanaman bunga. Ketika Gilang memasuki halaman, terlihat sosok Bibi Susi yang sedang menyiram tanaman. "Gilang, kamu datang." Suara Bibi Susi terdengar penuh kegembiraan. Wanita berusia sekitar 40 tahun itu segera menjemputnya. Tangan kanannya masih memegang teko penyiram tanaman. "Kenapa tidak memberitahu dulu? Kami bisa menunggu kamu di gapura kampung." "Maaf Bibi, tiba-tiba aku ingin datang aja," jawab Gilang sambil melepas helmnya. Rasa hangat mulai merasuk hati yang selama ini penuh dengan kesedihan. "Ayo masuk dulu. Nenek ada di dalam. Paman Bambang lagi di ladang. Sebentar lagi juga pulang," ujar Bibi Susi sambil membimbingnya masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, suasana hangat dengan aroma kayu dan bumbu dapur yang khas. Di sudut ruangan, Nenek Ijah duduk di atas tikar dengan tubuh yang sudah bungkuk akibat usia. Umurnya sudah 70 tahun lebih.
Namun wajahnya masih terlihat ceria ketika melihat Gilang. "Gilang, akhirnya kamu datang juga. Aku sudah lama tidak melihatmu," ucap nenek sambil membentangkan tangan untuk meraih wajah Gilang. Sentuhan tangan nenek yang keriput namun hangat membuat Gilang merasa ingin menangis. Tanpa berlama-lama, Gilang mulai menceritakan semua yang terjadi. Dari bagaimana dia menemukan Maya selingkuh, hingga bagaimana dia merasa hancur dan tidak punya tempat untuk berlindung. Nenek dan bibi hanya mendengarkan dengan penuh perhatian, terkadang mengangguk atau memberikan sapuan lembut di pundaknya. "Tidak apa-apa nak, kamu tinggal saja di sini beberapa waktu. Biarkan pikiran dan hatimu beristirahat sejenak dari masalah itu," ujar Paman Bambang yang baru saja masuk rumah. Pria berbadan tegap dengan wajah yang terbakar matahari itu membawa beberapa ikat cabai merah dan jagung muda. "Kampung ini tenang. Kamu bisa jalan-jalan keliling desa atau membantu aku di ladang, jika kamu mau, agar tidak memikirkan masalah itu." Gilang mengangguk dengan rasa terima kasih. Saat itu, pintu rumah terbuka kembali, dan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dengan rambut ikal kecil masuk dengan membawa tas sekolah yang masih terpasang di pundaknya. Itu adalah Dika, anak Bibi Susi dan Paman Bambang. "Kak Gilang!" teriak Dika dengan senyum lebar. Anak itu langsung berlari ke arah Gilang dan memeluk pinggangnya. "Aku sudah lama tidak melihat Kak Gilang. Kamu akan lama tinggal di sini kan? Bolehkah aku diajak jalan-jalan naik motor Kak Gilang nanti?" "Tentu saja, nanti kita jalan-jalan bersama ya," jawab Gilang dengan senyum pertama kali setelah lama. Rasa kebahagiaan yang sederhana dari kedekatan keluarga mulai menyembuhkan luka di hatinya. Hari berikutnya, cuaca sudah cerah. Matahari bersinar terik di atas langit biru yang tanpa awan. Gilang bangun lebih awal dari biasanya, merasa badan dan pikirannya jauh lebih ringan setelah tidur yang nyenyak di rumah nenek. Di luar rumah, suara burung berkicau riang dan angin sepoi-sepoi menerpa dedaunan pohon mangga yang tumbuh di halaman belakang. Setelah sarapan bubur jagung yang dibuat oleh Bibi Susi, Gilang merasa ingin mandi di sumber mata air yang selalu diceritakan neneknya. Menurut cerita, sumber mata air itu sudah ada sejak lama, dan airnya sangat jernih serta segar. "Sumber mata airnya ada di seberang ladang jagung itu nak. Jalan kaki saja 5 menit dari sini," jelas nenek ketika Gilang menyampaikan keinginannya. "Jangan lupa ya, bilik mandinya kanan untuk pria, kiri untuk wanita. Di antaranya ada pancuran untuk mencuci dan mengambil air minum." Gilang mengangguk dan segera berjalan menuju sumber mata air. Jalan yang dilaluinya melewati ladang jagung yang tinggi, sehingga hampir menutupi pandangan. Ketika keluar dari hamparan jagung, dia langsung melihat pemandangan yang memesona. Sebuah kolam buatan dari batu dengan air yang sangat jernih, hingga bisa melihat kerikil kecil di dasar kolam. Di sekeliling kolam tumbuh pepohonan besar dengan akar yang menjulur keluar tanah, memberikan naungan yang sejuk. Di kanan dan kiri kolam terdapat 2 bilik mandi yang terbuat dari bambu dengan atap icuk. Seperti yang dikatakan nenek, bilik kanan bertuliskan pria dan bilik kiri wanita. Di antara kedua bilik ada 2 pancuran bambu dengan aliran air yang deras digunakan oleh beberapa warga untuk mencuci pakaian atau mengisi ember dengan air yang akan dibawa pulang. Gilang pergi ke bilik mandi pria. Dia segera melepas baju dan celana. Air yang mengalir di pancuran bambu terasa dingin dan segar ketika mulai mengguyur badan Gilang. Setelah beberapa saat, Gilang selesai mandi dan keluar dari bilik. Pandangannya tiba-tiba terpaku pada sosok seorang wanita yang sedang berdiri di depan bilik sebelah kiri. Wanita itu memiliki rambut hitam panjang yang menjuntai hingga pinggang, kulit putih mulus yang bersinar di bawah sinar matahari, dan wajah yang sangat cantik dengan alis yang rapi dan bibir yang merah segar. Dia mengenakan kain batik merah tua yang diikat di pinggang dan tanpa baju dalam, membuat bentuk tubuhnya yang ramping dan proporsional terlihat jelas. Gilang merasa terkejut dan sedikit malu. Namun dia tidak bisa mengalihkan pandangannya
dari wanita cantik itu. Seolah ada daya tarik khusus yang membuat hatinya berdebar kencang. Sesuatu yang belum pernah dia rasakan, bahkan ketika bersama Maya. Wanita itu seolah merasakan pandangan Gilang dan menoleh ke arahnya. Sebuah senyum lembut muncul di wajahnya, membuatnya terlihat lebih cantik lagi. "Maaf, apakah kamu mengenalku?" Suaranya lembut, seperti musik yang menyenangkan di telinga. Tidak, tidak, tidak sama sekali," jawab Gilang dengan suara yang sedikit terengah-engah. Dia merasa wajahnya menjadi panas karena canggung. "Aku baru saja datang ke kampung ini. Nama aku Gilang." "Gilang, nama yang bagus," ujar wanita itu sambil melangkah sedikit mendekat. "Nama aku Laras. Aku tinggal di sekitar sini." Mereka mulai berbincang panjang lebar. Gilang menceritakan bahwa dia datang dari Magelang untuk beristirahat. Sementara Laras mengatakan bahwa dia sudah tinggal di sekitar kampung ini sejak lama. Laras tampaknya sangat mengetahui segala hal tentang kampung dan sekitarnya. Dia bisa menjelaskan nama-nama pohon yang tumbuh di sekitar sumber mata air, jenis ikan yang hidup di kolam, bahkan cerita-cerita lama tentang desa yang dia dengar dari orang tuanya. Wawasan yang luas dan cara bicara yang lembut membuat Gilang semakin terpesona. Setelah hampir 1 jam bersama, Laras berpamitan akan pulang karena sudah terlalu lama. Sebelum pergi, Laras memberikan nomor teleponnya kepada Gilang dan mengajaknya bertemu lagi di sumber mata air pada hari berikutnya. Gilang dengan senang hati menyetujuinya. Saat berjalan pulang ke rumah nenek, langkah Gilang terasa lebih ringan dari biasanya. Rasa senyum tidak bisa dia hilangkan dari wajahnya. Ketika tiba di rumah, Bibi Susi langsung melihat perubahan pada dirinya. "Wah, Gilang, wajahmu tampak lebih ceria ya. Ada apa nih?" tanya Bibi Susi dengan tatapan yang penuh rasa ingin tahu. "Tidak apa-apa, Bibi. Aku hanya mandi di sumber mata air dan merasa sangat segar," jawab Gilang dengan senyum yang masih tidak bisa hilang. Dia belum berani memberitahu tentang pertemuannya dengan Laras. Dia ingin menyimpan momen indah itu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Sejak hari itu, pertemuan Gilang dan Laras menjadi sesuatu yang selalu dinantikan oleh keduanya. Mereka bertemu setiap hari di sumber mata air. Terkadang hanya duduk di tepi kolam, sambil berbincang tentang segala hal. Gilang merasa bahwa dia semakin mengenal Laras dengan baik. Wanita itu baik hati, sabar, dan memiliki rasa humor yang tajam. Namun, ada beberapa hal yang membuat Gilang merasa sedikit heran. Pertama, dia tidak pernah melihat Laras bersama orang lain di kampung. Ketika ditanya tentang keluarganya, Laras hanya mengatakan bahwa dia tinggal sendirian dan orang tuanya sudah meninggal dunia lama dahulu. Kedua, meskipun Laras mengatakan bahwa dia berusia sekitar 25 tahun, dia tidak pernah melihatnya pergi ke kota atau melakukan aktivitas yang biasa dilakukan oleh orang-orang seusianya. Selain itu, tidak ada satupun warga kampung yang menyebutkan nama Laras ketika Gilang membicarakannya. "Laras, aku tidak mengenal orang dengan nama itu di kampung sebelah," kata nenek ketika Gilang bertanya padanya. "Mungkin dia tinggal di kampung sebelah yang sana. Kamu harus berhati-hati ya, Nak. Jangan terlalu cepat mempercayai orang asing." Namun, nasihat nenek tidak terlalu masuk ke dalam hati Gilang. Dia sudah terlalu terpikat oleh Laras untuk bisa berpikir jernih. Hanya dalam waktu seminggu, mereka sudah menjalin hubungan asmara yang serius. Laras sering mengunjungi Gilang di rumah neneknya, membawa makanan yang dia buat sendiri, seperti gudeg atau sambal goreng hati yang sangat lezat. Bibi Susi dan Paman Bambang tampaknya menyukai Laras. Mereka mengatakan bahwa wanita itu terlihat baik hati dan sangat memperhatikan Gilang. Dika juga sangat menyukai Laras. Anak itu sering mengikuti mereka ketika mereka jalan-jalan ke sekitar desa, dan Laras selalu sabar bermain dengannya, serta memberinya mainan atau permen yang dia bawa dari tempatnya tinggal. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Laras mengajak Gilang untuk mengunjungi rumahnya. "Kamu belum pernah melihat rumahku kan? Aku ingin menunjukkan padamu. Rumahku tidak jauh dari sini, di dalam hutan," ujarnya dengan tatapan yang penuh harapan. Gilang dengan senang hati menyetujuinya. Mereka berjalan kaki dari rumah nenek
melewati sumber mata air, lalu masuk ke dalam hutan yang semakin gelap, seiring dengan datangnya malam. Namun, jalan yang mereka lalui tidaklah gelap total. Cahaya bulan yang menerobos dedaunan pepohonan memberikan penerangan yang cukup. Setelah sekitar 10 menit berjalan, Gilang melihat sebuah rumah yang sangat cantik berdiri di tengah hutan. Rumah itu terbuat dari kayu, berkualitas dengan atap genteng merah yang bersih, pekarangan yang ditanami berbagai jenis bunga eksotis, dan taman kecil yang terawat rapi. Lampu-lampu hias menyala dengan indah di sekeliling rumah, membuatnya terlihat seperti istana kecil di tengah hutan. "Rumahmu sangat cantik sekali, Laras," puji Gilang dengan kagum. "Kamu tinggal sendirian di rumah yang besar seperti ini?" "Ya, Gilang, tapi sekarang tidak lagi sendirian, karena aku punya kamu," jawab Laras sambil memegang tangan Gilang. Dia membuka pintu rumah dan mengajaknya masuk. Di dalam rumah, segala sesuatu terlihat sangat mewah dan nyaman. Kursi kayu yang dijahit kain sutra, meja makan yang besar, bahkan sebuah televisi, layar datar, dan peralatan elektronik modern lainnya. Gilang merasa sedikit heran. Bagaimana mungkin seorang wanita yang tinggal sendirian di tengah hutan bisa memiliki rumah yang begitu mewah dan lengkap dengan fasilitas modern? Namun, rasa herannya segera hilang ketika Laras datang membawa secangkir teh hangat dan mulai menceritakan tentang bagaimana dia bisa memiliki rumah itu berkat warisan dari orang tuanya. Mereka duduk di ruang tamu sambil berbincang hingga larut malam. Saat itu, Gilang merasa bahwa dia telah menemukan cinta sejatinya. Laras adalah wanita yang sempurna baginya. Cantik, baik hati, dan selalu membuatnya merasa bahagia. Dia bahkan mulai membayangkan bagaimana kehidupan mereka akan menjadi jika mereka menikah dan tinggal bersama di kampung ini. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Gilang merasakan sesuatu yang tidak biasa. Suara yang aneh terdengar dari kamar belakang rumah, seperti suara bayi yang menangis. Namun kemudian tiba-tiba terdiam. Ketika ditanya tentang suara itu, Laras hanya tersenyum dan mengatakan bahwa itu mungkin hanya suara hewan yang berada di sekitar rumah. Gilang tidak terlalu memperdulikan hal itu dan kembali fokus pada pembicaraan mereka. Beberapa minggu berlalu dengan cepat. Hubungan Gilang dan Laras semakin erat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik di sumber mata air, di rumah nenek Gilang, atau di rumah Laras yang berada di tengah hutan. Gilang merasa bahwa dia telah menemukan tempat yang tepat untuk dirinya, dan bahkan mulai berpikir untuk tinggal lebih lama di kampung neneknya. Mungkin bahkan menetap di sana bersama Laras. Namun, tanda-tanda aneh mulai muncul secara berturut-turut. Suatu pagi, ketika Gilang sedang berjalan ke ladang untuk membantu Paman Bambang, dia bertemu dengan seorang warga, pria tua dari kampung sebelah. Pria itu melihat Gilang dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. "Anak muda, kamu harus berhati-hati ya," ujar pria itu dengan suara pelan. "Jangan terlalu dekat dengan wanita yang tinggal di dalam hutan itu. Dia bukan orang seperti kita." Gilang merasa kebingungan dan bertanya mengapa dia mengatakan hal seperti itu. Namun pria itu hanya menggelengkan kepalanya dan pergi tanpa menjawab lebih lanjut. Ketika Gilang memberitahu hal itu kepada Laras, wanita itu hanya tersenyum lembut dan mengatakan bahwa warga kampung sebelah memang sering memiliki prasangka buruk terhadap orang yang tinggal sendirian. "Jangan pikirkan hal itu, Gilang. Yang penting kita saling mencintai kan?" ujar Laras sambil memeluknya. Beberapa hari kemudian, Dika datang berlari ke rumah setelah pulang mengaji. Dengan wajah yang ketakutan, anak itu menangis dan mengatakan bahwa dia melihat Laras sedang berjalan di dalam hutan dan membawa ayam cemani. Dengan wajah yang berbeda, kulitnya keriput, seperti orang tua dan mata yang merah menyala. Gilang mencoba menenangkan keponakannya dan mengatakan bahwa mungkin dia hanya salah melihat. Namun, hati Gilang mulai merasa tidak tenang. Pada malam hari yang cerah, dengan cahaya bulan itu, Gilang merasa ingin mengunjungi Laras tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Dia merasa perlu untuk membicarakan hal-hal aneh yang terjadi belakangan ini dan ingin memastikan
bahwa tidak ada yang salah dengan wanita yang dicintainya. Dia berjalan menuju rumah Laras di tengah hutan. Namun, ketika mendekati lokasi yang biasanya menjadi rumahnya yang cantik, apa yang dia lihat membuatnya terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Rumah yang biasanya terlihat megah dan indah ternyata adalah sebuah gubuk tua yang reyot. Dinding bambunya berlubang-lubang, atapnya roboh sebagian, dan pekarangan yang penuh dengan rerumputan tinggi dan sampah. Tidak ada lampu yang menyala. Tidak ada taman yang terawat rapi. Hanya sebuah bangunan tua yang terlihat seolah sudah tidak ditempati selama bertahun-tahun. Gilang merasa pusing dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apakah dia salah jalan? Atau apakah ada sesuatu yang aneh yang terjadi di sini? Dia perlahan mendekati gubuk dan mendengar suara dari dalam. Suara yang sama seperti yang dia dengar beberapa minggu yang lalu. Suara bayi yang menangis. Tanpa berpikir panjang, Gilang mendekati jendela bambu yang berlubang dan melihat ke dalam. Apa yang dia lihat membuatnya merasa bulu kuduk merinding dan tubuhnya gemetar kedinginan. Di dalam gubuk yang gelap, Lara sedang duduk di atas tikar dengan wajah yang benar-benar berbeda dari biasanya. Kulitnya keriput, seperti orang berusia lanjut. Rambutnya menjadi putih dan rontok sebagian, dan wajahnya yang dulu cantik kini tampak menakutkan dengan mata yang merah menyala dan gigi yang tajam seperti serigala. Di depannya terdapat sebuah baskom berisi ayam cemani yang sudah disembelih, dan dia sedang meminum darah ayam cemani itu dari sebuah cangkir kecil. Gilang merasa ingin muntah dan tidak bisa menahan rasa takut yang melanda dirinya. Dia tidak sengaja membuat suara kecil ketika mundur dari jendela, dan Lara segera menoleh ke arahnya dengan tatapan yang tajam dan penuh kemarahan. "Gilang, kamu tidak seharusnya datang ke sini." Suara Laras terdengar kasar dan berbeda dari biasanya. "Aku hanya ingin membuatmu bahagia. Aku hanya ingin cinta seseorang yang tulus sepertimu." Gilang tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa melihat bagaimana wajah Laras yang asli, wanita berusia 100 tahun, berubah secara perlahan kembali menjadi wajah cantik yang dia kenal. Namun, kali ini, Gilang tidak bisa melihat kecantikan itu lagi. Yang dia lihat hanya sebuah makhluk yang menyeramkan yang telah membohonginya selama ini. "Aku harus melakukan ini agar tetap muda, Gilang," ujar Laras dengan suara yang kembali lembut namun penuh kesedihan. "Susuk yang aku pasang di dalam tubuhku membutuhkan darah ayam cemani setiap 1 tahun sekali agar kekuatannya tetap ada. Jika tidak, aku akan kembali ke wujud asliku dan mati dalam waktu singkat. Aku tidak ingin itu terjadi karena aku mencintaimu." Gilang merasa kepalanya berdengung. Semua kenangan indah yang dia miliki bersama Laras tiba-tiba menjadi hampa dan penuh dengan kebohongan. Dia tidak bisa memahami bagaimana seseorang bisa melakukan hal yang begitu menjijikkan hanya untuk tetap muda. "Mengapa kamu membohongiku?" tanya Gilang dengan suara yang bergetar. "Mengapa kamu tidak memberitahuku dari awal? Karena aku tahu kamu tidak akan mencintaiku jika kamu tahu siapa aku sebenarnya," jawab Laras dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku sudah sendirian selama bertahun-tahun. Warga kampung sebelah mengusirku setelah mereka mengetahui rahasiaku. Aku hanya ingin merasakan cinta dan kehangatan seperti orang lain." Namun, kata-kata Laras tidak bisa membuat Gilang merasa iba lagi. Yang dia rasakan hanya rasa sakit hati dan takut yang mendalam. Dia perlahan mundur dari gubuk itu, kemudian berbalik dan berlari sesegera mungkin menjauh dari sana, melalui hutan yang semakin tampak menyeramkan di malam hari, melewati sumber mata air yang kini terlihat dingin dan sunyi, hingga sampai di rumah neneknya yang tampak seperti tempat perlindungan terakhir baginya. Ketika Gilang tiba di rumah neneknya, pintu rumah masih terbuka dan ada cahaya yang menyala dari dalam. Nenek Ijah, Bibi Susi, dan Paman Bambang sedang duduk di ruang tamu sambil menyaksikan televisi kecil. Mereka langsung melihat Gilang, heran dengan wajah Gilang yang pucat dan berkeringat dingin. "Gilang, nak, apa yang terjadi padamu? Kamu terlihat sangat pucat," ujar nenek dengan suara yang penuh kekhawatiran. Gilang langsung jatuh di lantai dan mulai menceritakan semua yang dia lihat. Bagaimana rumah Laras
yang sebenarnya adalah gubuk tua. Bagaimana wajah asli Laras yang berusia 100 tahun? Dan bagaimana dia sedang meminum darah ayam cemani. Nenek dan bibi hanya bisa terdiam, dengan wajah yang penuh kekhawatiran dan kesedihan. Aku sudah ingat, siapa Laras, nak? Ujar nenek dengan suara pelan. Laras adalah penduduk lama dari kampung sebelah. 60 tahun yang lalu, dia memasang susuk untuk tetap awet muda. Susuk itu membutuhkan darah untuk tetap dengan khasiatnya. Ketika warga mengetahui hal itu, mereka mengusirnya dan melarang dia untuk kembali ke kampung. Aku tidak menyangka dia masih hidup dan bahkan bertemu denganmu. Kenapa tidak memberitahuku, nenek? Tanya Gilang dengan suara yang lemah. Karena aku baru ingat tadi saat Dika menceritakan yang dia lihat. Kisah itu terjadi saat nenek masih berumur 10 tahun. Jawab nenek sambil mendekatkan diri dan memeluknya. Tidak apa-apa, nak. Kamu aman sekarang. Kita tidak akan pernah mengizinkannya datang ke sini lagi. Pada hari berikutnya, Gilang memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya yang berada di Solo. Dia merasa bahwa dia tidak bisa tinggal lagi di kampung itu. Setiap kali dia melihat sumber mata air atau memasuki hutan, ingatan tentang Laras akan muncul dan membuatnya merasa tidak nyaman. Bibi Susi dan Paman Bambang mencoba membujuknya untuk tinggal lebih lama. Namun, mereka mengerti bahwa Gilang perlu waktu untuk pulih dari trauma yang dia alami. Dika sangat sedih ketika mengetahui bahwa Kak Gilang akan pergi. Anak itu masih ingin bermain bersama Gilang. Kak Gilang akan kembali lagi, kan? Aku masih mau main bersama Kak Gilang, ujar Dika dengan suara yang menangis. Gilang hanya bisa memeluk keponakannya dan mengatakan bahwa dia akan kembali suatu hari nanti. Namun dia tahu bahwa mungkin dia tidak akan pernah bisa kembali ke kampung itu dengan perasaan yang sama seperti dulu. Pada pagi hari yang cerah, Gilang mengemas barang-barangnya dan menyiapkan sepeda motornya untuk perjalanan pulang. Nenek, Bibi Susi, Paman Bambang, dan Dika mengantarnya sampai di gapura desa. Sebelum berangkat, nenek memberikan sebuah kalung perak yang telah diwariskan dari leluhurnya. Ini untukmu, nak. Kalung ini dipercaya bisa melindungi kamu dari segala macam bahaya dan makhluk tak kasat mata. Jangan pernah membuangnya ya, ujar nenek dengan mata yang berkaca-kaca. Gilang menerima kalung itu dengan rasa terima kasih dan segera memasangnya di lehernya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan kemudian menyalakan mesin sepeda motornya. Saat dia mengendarai kendaraannya menjauh dari desa, dia melihat ke belakang untuk terakhir kalinya. Di kejauhan, di tepi hutan, dia melihat sosok seorang wanita yang berdiri dan menatapnya. Dia Laras. Meskipun jauh, Gilang bisa melihat bahwa wajahnya kembali menjadi cantik seperti dulu. Namun ada kesedihan yang jelas terlihat di matanya. Gilang menghela napas dalam-dalam dan kemudian melihat ke depan lagi. Fokus pada jalan yang akan ditempuhnya kembali ke kota. Dia tahu bahwa perjalanan pulang ini tidak hanya akan membawanya kembali ke Solo secara fisik, tetapi juga akan menjadi awal dari perjalanan panjang untuk menyembuhkan luka di hatinya dan melupakan semua yang telah terjadi. Meskipun cintanya pada Laras telah berakhir dengan cara yang menyakitkan dan menyeramkan, Gilang juga menyadari bahwa pengalaman ini telah mengajarkannya banyak hal tentang pentingnya kejujuran dalam hubungan, tentang bagaimana tidak semua yang terlihat cantik dan sempurna benar-benar demikian, dan tentang betapa berharganya cinta dan dukungan dari keluarga yang selalu ada untuknya dalam suka dan duka. Ketika kota Solo mulai muncul di kejauhan, Gilang merasakan campuran emosi, rasa sedih, karena harus jujur kepada kedua orang tuanya. Hubungan dia dengan Maya sudah berakhir, dan tidak bisa menikah, ditambah dengan rasa takut, karena ingatan tentang Laras. Namun juga rasa harapan, bahwa dia akan bisa memulai hidup baru, dan menemukan cinta yang sesungguhnya suatu hari nanti. Dia tahu, bahwa jalan yang akan ditempuhnya tidak akan mudah. Namun, dia juga yakin bahwa dia memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Berkat dukungan keluarga yang selalu ada untuknya dalam suka dan duka. Ketika kota Solo sudah mulai terlihat di kejauhan, Gilang merasakan campuran emosi, rasa sedih,
Karena harus jujur kepada kedua orang tuanya, hubungan dia dengan Maya sudah berakhir dan tidak bisa menikah. Ditambah dengan rasa takut karena ingatan tentang Laras. Namun juga rasa harapan bahwa dia akan bisa memulai hidup baru dan menemukan cinta yang sesungguhnya suatu hari nanti. Dia tahu bahwa jalan yang akan ditempuhnya tidak akan mudah, namun dia juga yakin bahwa dia memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Berkat dukungan keluarga dan pelajaran berharga yang dia dapatkan dari dua kisah cintanya yang gagal itu. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita horor ini. Dukung channel ini dengan cara klik tombol suka dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.